Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Nah, di video kali ini kita akan masuk kepada materi kita yang ketiga, yaitu mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Ada 3 hal yang akan kita bahas di video kali ini mengenai teks prosedur. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan tujuan teks prosedur. Yang kedua, tentang ciri umum teks prosedur. Dan yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Nah, untuk penjelasannya kita simak satu persatu ya. Baik, kita lihat dulu yang pertama itu mengenai pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode, langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dari pengertian ini dapat kita tarik bahwa prosedur itu harus ada kegiatan yang dilakukan. Selain itu, harus ada arahannya. Nah, dari dua hal ini, adanya kegiatan, adanya arahan, berarti tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tentang suatu kegiatan agar dapat diikuti secara tepat dan akurat sesuai dengan langkah-langkahnya atau sesuai dengan arahannya. Berarti tujuannya agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut supaya kegiatan yang dijelaskan, supaya apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, kita lihat ciri umum dari teks prosedur. Ciri umum dari teks prosedur yang pertama, dia bersifat informatif. Ingat, suatu teks itu memiliki 2 sifat, ada yang bersifat menghibur, ada yang bersifat memberikan informasi. Yang bersifat menghibur ini biasanya berupa teks narasi. Nah, teks prosedur itu bersifat memberikan informasi. Dia memberikan informasi baru bagi pembaca. Misalnya, prosedur atau cara mematikan komputer. Seseorang yang sebelumnya tidak tahu cara mematikan komputer, ketika dia membaca teks prosedur cara mematikan komputer, dia jadi bisa mematikan komputer. Nah, itu dia memberikan informasi baru bagi pembaca. Yang kedua, berisikan langkah-langkah. Ya, prosedur harus ada langkah-langkahnya. Ya, harus ada apa-apa saja yang harus dilakukan pembaca untuk melakukan kegiatan tersebut. Misalnya dalam mematikan komputer tadi, harus ada apa-apa yang harus dilakukan pembaca agar komputer itu mati. Nah, itu yang maksudnya berisikan langkah-langkah. Yang kedua, langkah-langkah harus disertai penjelasan. Harus ada penjelasan lebih lanjut ya supaya dapat berlangsung dengan baik. Dan yang ketiga, langkah-langkah dijelaskan secara detail. Maksudnya di sini harus dijelaskan secara rinci sehingga pembaca tidak ragu atau bingung. Dan yang terakhir, yang kelima, dia bersifat objektif. Objektif di sini artinya sesuai dengan petunjuknya, apa adanya, apa yang dijelaskan di sana, bagaimana arahannya, berarti sesuai dengan itu. Itu maksudnya bersifat objektif. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis dari teks prosedur. Ada 3 jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Artinya, ingat kata kuncinya adalah bahwa ada benda yang dioperasikan, ada benda yang digunakan. Itu yang dimaksud dengan prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Contohnya, cara memainkan gitar, berarti bendanya adalah gitar. Benda yang dioperasikan adalah gitar. Cara mematikan komputer, benda yang dioperasikan adalah komputer. Lanjut, cara mengirim SMS melalui ponsel, berarti benda yang dioperasikan adalah ponsel atau handphone. Nah, itu teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu. Kuncinya, cara membuat sesuatu ini berarti kita menghasilkan produk atau pembaca menghasilkan suatu karya. Contohnya, cara membuat sup daging. Berarti produknya adalah atau karyanya adalah sup daging sapi. Kemudian, cara membuat gantungan kunci dari barang bekas. Berarti produknya adalah
gantungan kunci. Kemudian cara memasak nasi. Nah, berarti karyanya atau produknya adalah nasi. Nah, itu teks prosedur cara membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu kegiatan. Berarti cara melakukan suatu kegiatan ini berarti pembaca yang bergerak. Ya, pembaca yang bergerak. Contohnya, cara menari tari saman. Nah, tari saman berarti pembaca yang bergerak. Pembaca yang melakukannya sendiri. Kemudian, cara melakukan senam. Nah, itu bagaimana pembaca bisa senam sesuai dengan arahnya. Nah, itu teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Nah, inilah jenis-jenis dari teks prosedur. Baik, berikut akan Ibu tampilkan satu contoh teks prosedur. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai teks prosedur. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. I'm so